di Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Shalom jemaat Prekbun sekalian yang mengikuti video Prekbun Weekly Devotional. Di pekan ini menyambut Advent yang pertama, masa raya Advent, kita akan merenungkan satu tema, bagaimana menanti sebuah pemulihan. Saya akan membaca dari Yeremia pasal 23 ayat yang kelima. Pasal ini secara keseluruhan nanti akan dibaca dan diuraikan pada ibadah hari Minggu. Hari ini kita akan membaca ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Kalimat yang pertama perhatikan adalah sesungguhnya waktunya akan datang. Kalimat pertama di dalam ayat kelima ini sepertinya kalau dilanjutkan dengan berbagai macam pergumulan kita, apa yang sedang kita nantikan sepertinya bisa menjadi sangat menarik. Misalnya, sesungguhnya waktunya akan datang saya sembuh dari penyakit ini. Sesungguhnya waktunya akan datang saya sukses dalam usaha ini. Sesungguhnya waktunya akan datang saya mendapatkan pasangan hidup saya. Sesungguhnya waktunya akan datang pekerjaan yang saya jalani ini menghasilkan gaji yang lebih besar. Sesungguhnya waktunya akan datang keluarga saya akan menjadi lebih baik. Sesungguhnya waktunya akan datang pandemi ini akan selesai. Indah dan menyenangkan kalau apa yang kita nantikan, khususnya pemulihan hidup kita, penyelesaian masalah kita, itu bisa pasti, cepat, dan sesuai dengan perkiraan kita. Kalau Bapak Ibu senang, saya pasti juga senang dengan hal seperti itu. Kita seringkali pengen cepat-cepat. Betul nggak? Bapak Ibu Sobat Prekbun. Tapi sayangnya, karena kita ingin cepat-cepat, kenyataan hidup tidak seperti itu, tidak seenak itu. Ada yang lama harus kita tunggu. Ada yang sekian lama harus kita nanti. Ada ruang, ada waktu untuk menanti, ada ruang tunggu untuk menunggu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menanti hal yang kita idam-idamkan, hal pemulihan yang kita ingin rasakan, yang sedang kita tunggu-tunggu, sikap apa yang sebaiknya yang harus kita punya. Ayat yang tadi kita baca menegaskan satu hal, Bapak Ibu sekalian. Menantilah pada seseorang yang layak untuk dinantikan. Ayat ini menceritakan tentang nubuatan Mesias, bahwa akan ada keturunan Raja Daud yang akan memerintah Israel nantinya dengan bijaksana, adil dan benar. Ia akan memulihkan kehidupan bangsa Israel, menghadirkan shalom dan damai, memberikan ketentraman, mengembalikan bangsa dan keadaan mereka yang hancur lebur di dalam pembuangan, kembali pada posisi yang seharusnya, kembali dipulihkan. Dan bagi umat perjanjian baru, kita yang sudah memiliki perjanjian baru, kita tahu bahwa seorang yang layak dinantikan itu dan sudah datang, ia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Tidak ada yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian, apapun yang hari-hari ini sedang kita nantikan, menantilah kepada Yesus. Menantilah bersama dengan Yesus. Bukan menanti pada pertolongan manusia. Bukan menanti bersama kekuatan diri kita sendiri. Bukan memasrahkan hidup pada hikmat dunia, tetapi memasrahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jangan sampai kita itu tergoda untuk cepat, tetapi tidak tepat. Cara mendapatkan apa yang kita inginkan, seringkali kita ingin cepat-cepat, tetapi caranya salah dan di luar kehendak Tuhan. Ingin cepat keuangan pulih, tapi cara-caranya salah. Ingin hidupnya dihormati atau disayangi oleh orang, tetapi caranya tidak baik. Kadang-kadang dalam hidup kita ingin cepat, tapi ternyata tidak tepat. Maka dari itu hari ini, di minggu Advent yang pertama, mari kita belajar untuk menanti dan menunggu. Menanti dan menunggu kepada dan di dalam seorang yang tepat, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Menyambut Advent yang pertama ini saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang sedang kita tunggu, apa yang sedang kita nantikan, pemulihan apa yang sedang kita harapkan. Gantungkanlah, nantikanlah harapan itu kepada Yesus dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Percayalah, kalau kita menanti dan menunggu di dalam Yesus, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalaupun yang kita nantikan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kalaupun pemulihan yang kita rindukan di tengah kehidupan kita tidak cocok dengan apa yang kita doakan sekian lama, itu adalah yang terbaik kalau kita ada di dalam Yesus. Pada ibadah Advent yang pertama nanti, Bapak Ibu Jemaat sekalian akan diajak untuk mengerjakan sebuah proyek. Proyek itu adalah mengumpulkan foto keluarga, di mana itu akan dipakai untuk dekorasi Natal atau pohon Natal di gedung ibadah gereja kita. Saat kita mengumpulkan foto-foto dan potret-potret itu, mari kita melihat dan mari kita terlibat juga bahwa itu adalah sebuah tanda pemeliharaan Allah. Tanda bahwa Allah yang memulihkan itu, Allah yang sudah berjanji dan akan memastikan janjinya itu terpenuhi, adalah Allah yang memang ada di dalam hidup keluarga kita. Setiap yang sudah pernah kita jalani, itu adalah bukti bahwa Allah adalah pihak yang tepat. Dan di dalam Dia, kita ada dalam posisi yang tepat yang akan menolong kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu sedang tunggu? Apa yang sedang Bapak Ibu nantikan? Sabarlah, setialah. Tuhan Yesus memberkati.